Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi sama aku Kiki Sakina sebagai pembawa acara pada Ramadan Online kali ini. Nah teman-teman, kita udah sampai episode 18 loh, gak kerasa kan? Nah, seperti biasa konten acara Ramadan Online kali ini ada tausiah dan tadarus. Yuk lanjut aja kita dengerin tadarus dari Kak Kevin Sukma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تأكلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذروا الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Nah, itu tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Kak Kevin Sukma. Gimana nih teman-teman? Teman-teman udah sampai mana tadaris Al-Quran ya? Aku harap udah jauh ya. Dan kalau bisa sampai akhir bulan Ramadan nanti, teman-teman itu sudah hatam. Nah, lanjut aja kita bakal dengerin tausiah yang akan disampaikan oleh Farhan Adam. Yuk Kak Farhan Adam langsung dimulai. Kita udah gak sabar nih mau dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan Online di Coba Official. Alhamdulillah kali ini saya diberikan kesempatan lagi untuk tausiah. Nah, di episode 13 kemarin saya telah memberi materi tentang adab dalam berdoa. Saya ulangi lagi ya sedikit, yaitu bagaimana kita harus beradab dalam berdoa, kita harus berbuat sopan, berbuat baik ketika kita berdoa, sama ketika kita meminta kepada orang lain atau kepada orang tua. Maka dari itu kita harus berbuat baik atau berbuat sopan. Ada adabnya ketika kita berdoa. Nah, diantaranya seperti menghadap kiblat, mengucapkan zikir, mengawali dengan salawat Nabi dan lain-lainnya. Pokoknya nonton deh di episode 13. Itu saya membuat materi tentang adab dalam doa. Insya Allah semuanya diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan hingga hari ini, hingga masih bisa untuk menjalani hidup di hari ini dengan rahmatnya. Amin amin rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan di surat Al-Hijr ayat 99 dinyatakan bahwa beribadah hingga bertemu kematian. Nah, beribadah di sini bisa diartikan juga sebagai belajar, karena belajar adalah suatu ibadah di mana mendatangkan pahala, mendatangkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus baik-baik belajar. Ada suatu hadis juga menyatakan bahwa belajar itu wajib bagi seorang muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ilmu apa aja? Ilmu agama dan agama Islam dan ilmu dunia. Ilmu Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Fardhu ain itu yang wajib. Contohnya adalah beribadah. Nah, itu wajib. Kita harus wajib untuk menuntut ilmu agama Islam itu, yaitu yang fardhu ain, yaitu beribadah. Lalu ada yang fardhu kifayah. Contohnya adalah ilmu hadis, ilmu bahasa Arab dan lain-lainnya. Lalu kalau ilmu dunia contohnya adalah perdagangan, peperangan dan lain-lain. Nah, itu dia. Makanya itu marilah kita menuntut ilmu hingga ajal kita menjemput. Berarti
istilahnya kita harus menuntut ilmu selama-lamanya saat kita di dunia ini, dari kita lahir sampai kita ajal kita menjemput. Karena di Al-Hijr 99 telah dikatakan, nah, di hadis juga dikatakan bahwa ini adalah wajib bagi setiap muslim. Maka dari itu marilah kita menuntut ilmu sepanjang hidup kita, sebanyak-banyaknya kita harus haus akan ilmu. Nah, lanjut dalam materi, dalam kali ini saya akan memberikan materi tausiah tentang kewajiban dalam menuntut ilmu, atau menuntut ilmu dalam Islam itu adalah hal yang wajib dilakukan. Kenapa demikian? Kita lihat bahwa surat pertama atau ayat pertama diturunkan yaitu Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, di situ kita diberitakan untuk membaca. Kenapa membaca? Karena membaca adalah gerbang kita untuk bisa mendapatkan ilmu seterusnya, ilmu agama maupun ilmu dunia. Nah, kenapa makanya kita di ayat pertama itu diberikan sesuatu di mana kita harus membaca agar kita mendapat ilmu seterusnya. Bahkan di Al-Mujadalah ayat 11 diberi firman Allah SWT bahwa Allah akan mendirikan derajat orang yang beriman dan orang yang mencari ilmu atau yang berilmu beberapa derajat, karena Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Nah, begitu. Jadi bahwa kita pun dari awal sebenarnya sudah diberi sesuatu, diberi firman Allah bahwa kita membaca untuk bisa menuntut ilmu, untuk gerbang utama untuk kita bisa mendapat ilmu. Lalu di Al-Mujadalah 11 diberi tahu oleh Allah SWT bahwa kalau kita menuntut ilmu, kita beriman, kita akan didirikan derajatnya beberapa derajat oleh Allah SWT. Dan itu suatu kesempatan yang sangat besar sekali untuk kita dapat derajat lebih tinggi di mata Allah SWT. Nah, maka dari itu kita harusnya lebih banyak menuntut ilmu. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberitahu kita bahwa kita harus menuntut ilmu, karena banyak sekali manfaat yang didapat kalaupun kita menuntut ilmu. Waman arada dunya fa'alaihi bil ilmi, waman arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, waman arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jika kita ingin menguasai dunia dengan ilmu, menguasai akhirat dengan ilmu, menguasai keduanya dengan ilmu. Maka dari itu, kalau kita ingin menguasai dunia, ingin mengetahui hal tentang dunia, kita harus dengan menuntut ilmu. Kalau kita ingin mengetahui tentang hal-hal akhirat, kita ingin berhasil dalam hal akhirat, menguasai hal akhirat, kita harus menuntut ilmu. Dan kalau kita ingin menguasai keduanya, antara akhirat dan dunia, kita harus menuntut ilmu. Maka dari itu, ilmu adalah sesuatu yang harus kita tuntut untuk bisa berhasil mengetahui hal-hal yang ada dalam hidup kita ataupun nanti saat kita di akhirat. Dengan ilmu, jalan hidup kita akan benar, karena sesuai dengan apa yang diperintahkan, sesuai dengan apa yang dinyatakan. Maka dari itu, saya pribadi mengajak kita semua untuk menjadi insan yang pembelajar, yang hobinya menuntut ilmu, yang selama hidupnya ingin sekali menuntut ilmu, haus akan ilmu, tidak akan pernah habis waktunya untuk ingin sekali menuntut ilmu. Setiap kali dia hidup, setiap kali dia terbangun dari tidurnya, ingin rasanya setiap hari dirinya untuk menuntut ilmu. Nah, kita harus menjadi insan seperti itu, dimana nanti kita mendapatkan hal-hal yang baru, hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua menerapkan ini, mengaplikasi ini dalam kehidupan. Semoga kita nanti untuk kehidupan yang nantinya kita akan terus haus akan menuntut ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga mau ngingetin untuk yang belum subscribe sekarang, dan jangan lupa like videonya. Dan yang ingin berdonasi, kalian bisa cek nomor rekening di caption box. Nah, sampai sini aja Ramadan online kali ini. Kita akan bertemu besok. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.